Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hinin ila hin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Soleh Bajuri, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin, Bumi Restu, Lampung Selatan, berserta ibu nyai dan putra putri mantu dan seluruh keluarga besar pondok yang sama-sama kita muliakan Khatib Syuriah PBNU Kiai Haji Muhyiddin Thohir, seluruh pengurus NU yang hadir di Lampung Selatan ini, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman walajnatan, baik unsur syuriyah, tanfidiyah, banom, ada ansor. Muslimat datang nggak? Muslimat hadir ya, termasuk juga Fatayat, Ibnu, IPPN, NU. Pejabat yang hadir, anggota Dewan, Kapolsek, TNI, Polri, semua saja yang hadir mohon maaf tidak terkecuali, insya Allah semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam hari ini alhamdulillah saya bersyukur dapat silaturahim di pondoknya Mbah Yai Soleh Bajuri. Beliau adalah ketua PWNU pada masanya. Ya, tidak ada mantan, tidak ada. Makanya disebut ketua PWNU pada masanya. Sekarang soalnya presiden juga, Presiden Jokowi, Presiden RI pada masanya. Ya, yang keberapa gitu. Kalau ngitung yang keberapa kita lupa. Saya alhamdulillah kenal Mbah Kiai Soleh ini sudah lama. Tapi alhamdulillah dapat silaturahim ke pondoknya malam hari ini, itu pun harus pakai kesediaan beliau menggeser maju jadwal, karena jadwal saya sangat padat, harus keliling Indonesia, tile NU, baik cabang, PW, dan lain sebagainya, termasuk pondok-pondok yang harus didatangi. Sya'ban ini benar Pak Kiai, ini bulannya hataman santri. Kalau niki hataman di Tegalrejo kira-kira 10 hari lalu, hataman di Ploso 12 hari lalu, di Sunan Pandanaran Mbah Mufid malam Ahad lalu. Dimana lagi? Di Mbah Halwani haul. Tadi malam di Bulus Maron. Masya Allah, NU ini luar biasa. Semakin hari saya sadar dan semakin meyakini, Masya Allah, NU dengan pesantrennya, dengan kiainya, selama kiainya istiqomah yang tadi dikatakan Mbah Yai Soleh, mau ngaji, mau ngajar,
NU akan tetap besar sepanjang masa. Allahumma. Lah itu ya. Hakikatnya keramat yang niku wau leres Mbah Yai Hamid Maron. Kalau dulu orang dianggap punya keramat itu kalau punya yang disebut tayyul makan, tayyuz zaman, tempat atau tayyul waqt, waktu bisa dilempit, tempat bisa dilempit, zaman bisa dilempit, jarak bisa dilempit. Perjalanan yang mestinya sehari, 2 hari, sekarang hanya setengah hari. Bayangkan tadi pagi saya masih sarapan di Purworejo. Gak lama ke Jogja. Makan siang di Jakarta. Makan malam di Lampung Selatan. Itu kalau zaman dulu dianggap keramat itu. Namanya tayyul waqt wa tayyul makan. Ya, iso mabur. Ada lagi yang disebut tayyuz zaman, dalam waktu yang singkat bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Imam Sya'rani penulis kitab Al-Mizanul Kubra, Lataiful Minan, Al-Yawaqit wal Jawahir, penulis kitab Mizanul Qasirin min syuyukhin wa muridin, sing ahli thariqah harus baca kitab ini. Alhamdulillah saya punya kitabnya Imam Sya'rani lengkap. Itu dulu dalam waktu 2 jam bisa sholat, bisa wiridan sambil ngarang kitab. Kitabnya 100 halaman. Santri ini bingung Pak, ya sholat, ya wiridan, kitabnya kelar. Itu namanya keramat itu. Sekarang rupanya keramat dalam waktu yang bersamaan, ada ibu-ibu bisa makan sambil nyekrol TikTok. Betul apa tidak? Kalau mangan kalau delok TikTok terus berarti ini keramat. Ya Allah. Tapi ya hakikat keramat beneran ya niku wau istiqomah niku. Lah memang kiai-kiai NU itu harus dibagi tugas. Ada yang jaga lapangan, jaga gawang, ngurusi pesantren ini. Majelis-majelis saya itu yang sudah saya rutin ngajar sejak hampir 30 tahun lalu, sekarang saya bagi sama adik saya. Sebelum jadi waketum, saya itu sehari ngajar rutin 5 sampai 6 majelis. Baca kitab saya. Sekarang bagaimana mau baca kitab? Keliling sana, keliling sini, diaboti semua. Nah, makanya kalau pesantren kiainya model saya, asli pasti santrinya nggak pinter. Nggak ditinggal terus kiai. Bagaimana biasanya saya ngaji qolal musannifu rahimahullahu ta'ala. Walaupun saya juga keliling ngaji. Apalagi kalau kiainya sudah jadi tim sukses. Kiai Mahfud. Wah, kiainya tim sukses, musim pilkada melu tim sukses. Namanya tim sukses. Calonnya kalah tetap sukses timnya. Iya, apalagi kok calonnya menang, kan begitu Pak ya. Nah, memang harus ada pondok itu kalau mau besar, kalau santrinya mau banyak, harus ada kiainya yang istiqomah. Saya dulu zaman mondok punya guru, kiai saya itu salah satunya Masya Allah sabar. Kalau malam Pak Doisa jam 8:30, jam 9 malam itu duduk di depan ya musola ini atau masjid. Santri-santrinya yang agak beler-beler dipanggil. Sambil dilus-lus, dikasih kopi. Kadang-kadang kalau yang sudah dewasa dikasih rokok, diajak ngobrol. Apalanmu istekandi, ngajimu istekandi. Itu guru saya itu sampai malam Pak, jam 11, kadang-kadang jam 12. Saya mau tanya yang jadi wali santri,
Panjenengan bapak ibu punya waktu apa enggak nanyain anaknya apalanmu tekan dileng? Ada waktu apa tidak? Kober napa mboten? Lah, itu hebatnya kiai. Nah, kiai semacam ini nih mahal ini, Pak. Nah, itu baru kiai yang istiqomah ngomong santri itu sekarang mahal. Apalagi mencari kiai yang selain istiqomah ngomong santri, beliau punya sanad keilmuan yang jelas, yang mengajarkan kepada santrinya faham keagamaan yang jelas, yakni jelas-jelas nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni faham ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita orang NU tidak sekedar ahlus sunnah wal jamaah saja, tapi juga ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ahlus sunnahnya yang NU. Kenapa harus pakai kata-kata NU? Li'anna hunaka, karena di sana banyak orang yang ngaku aswaja tapi beda dengan aswajanya NU. Aswajanya beda, ngaji tafsirnya lain. Kalau kita kan ngaji tafsirnya, kalau tidak tafsir Munir Syekh Nawawi nggih. Mbah Yai Soleh ini tadi bisik-bisik pada saya, alhamdulillah saya baca kitabnya mbahnya jenengan Syekh Nawawi Al-Bantani tafsir Munir. Kalau enggak tafsir Munir, kalau di pondok yang dibaca tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Mahalli dan Imam Suyuti. Tapi ada Pak Kapolsek, itu orang ngaku aswaja tapi ngajinya lain, bukan tafsir Jalalain tapi tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain. Penafsirannya jadi lain karena kitab yang dipakai lain. Ada tafsirnya Sayyid Qutb. Serem ini. Ini kalau nafsirin itu kanan, ekstrim kanan. Kalau ngaji tafsir ini, santrinya didoktrin, ngelihat Kapolsek, ngelihat kepala Kemenak, ngelihat DPRD, ngelihat tentara, ngelihat ASN, tohut kabeh. Kenapa tohut? Karena mereka ini dianggap menggunakan hukum, bukan hukum Allah, tapi hukum KUHP dan Pancasila. Ngajinya ya tafsiran yang dipakai tafsiran dirinya. Ada ayat yang berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang Pancasila dianggap bukan hukum Allah, Undang-Undang Dasar 45 dianggapnya bukan hukum Allah, apalagi KUHP dianggapnya bukan hukum Allah, maka yang menggunakan KUHP dianggapnya kafir. Serem amat. Dengar ada cerita. Hah? Udah. Mas, dalam surga. Nah, gimana kalau lagi bukan sholat coba? Sholat itu dibom. Saya mau tanya, sholat itu ibadah apa bukan? Ibadah. Dibom. Ya karena tadi ngaji tafsirnya bukan tafsir Jalalain tapi tafsir jalan lain. Bahaya ya. Nah kalau di sini insya Allah jelas kiainya, kitabnya jelas. Makanya Pak Polisi hadir, Kapolsek hadir. Bagi NU, cinta agama dan cinta tanah air termasuk perangkatnya ASN, TNI, Polri adalah hubbul waton minal cinta tanah air bagian dari iman.
Loh, panjenengan itu kalau ndak ada Pak Polisi, nggak ada TNI Polri, keamanan siapa yang menjaga? Betul? Kalau tidak ada rasa aman, hukum tidak berlaku. Orang yang kuat main ngambil harta orang lain, wis dirampok, bojone wong ayu ngerti cukup, hukum tidak berlaku. Repot apa tidak? Repot apa tidak? Repot, panjenengan nggak bisa ngaji kayak sekarang ini. Wong kula pernah ten Afghanistan 2 kali. Di Afghanistan itu cari pengajian kayak di Indonesia santai kayak gini nggak ketemu, Pak. Kalau di Indonesia Masya Allah sampai jam 11 ibu-ibu saya lihat asik ngaji sambil nyender selonjor merem. Asik betul. Nikmat itu, aman rasanya. Wa amanahum min khauf. Ya itu tadi. Nah ini karena kita mengajarkan tadi. NKRI harga mati. Nah, ada lagi orang yang kemudian ngaji tafsirnya, kalau tadi itu ekstrim kanan, ada lagi sekarang ngaji tafsir hermeneutika. Wah ini kalau orang yang kuliah ya isi orang usah jeru-jeru lah. Hermeneutika itu kira-kira ya katanya, saya juga dalami sekali karena saya amat tafsir yang menggunakan tiap kalimat dipelajari apa sih maksud dari lafadz ini, konteksnya apa. Orang itu kadang-kadang menafsirkan dauhnya Gusti Allah menggunakan akalnya. Coro akalku maksudnya Gusti Allah begini. Padahal dalam hadis Nabi katakan man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya sendiri, tafsir leda-lede saenake wudele dewe. Bahaya. Kata Nabi fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka dia sama saja sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Ada Pak seorang tokoh dari Timur Tengah di TV Pak. Dia bisa berani mengatakan bahwa nikah itu wali ijab kabul. Ini ada kepala kemenak yang kebetulan ketua NU. Sudah meninggal sih orangnya ya. Jadi nggak perlu saya sebut, tapi ini jangan diikuti. Kata dia, ijab kabul wali itu dalam ayat Quran maupun hadis itu sesungguhnya adalah disebabkan karena konteks kondisi masyarakat di zaman Nabi yang membutuhkan. Kalau sekarang sudah tidak butuh lagi ada wali itu. Karena pada masa itu perempuan nikah cilik-cilik, kecil butuh wali. Ijab kabul itu juga bagian dari tradisi. Inti daripada nikah sing penting suka sama suka. Ora usah ijab kabul, nek sing lanang demen, sing wedok gelem, masuk hotel di sana ada free wife. Free wife itu jadi sekarang dipelesetin. Free wife itu bojone bebas. Bahaya ini. Yang penting mau sama mau. Nggak perlu wali, nggak perlu karena sudah gede bisa milih sendiri. Waduh. Saya mau tanya ini, kalau paham semacam ini disebutnya liberal. Apa namanya? Liberal karena tafsirnya dipakai adalah tafsir apa namanya? Hermeneutik atau ya tadi tafsir leda-lede saenae wudle dewe. Nah, makanya dulu guru saya Mbah Sahal pernah matur begini, kalau kamu nanti dewasa atau punya kesempatan
bertemu tokoh-tokoh kelihatannya pinter hebat, kata guru saya Mbah Sahal. Kamu jangan kagum melihat orang yang berbicara tentang Islam itu hebat. Lianna hunaka, karena di sana kata guru saya Mbah Sahal, man ya'taqiduna annal islama ilman ladinan. Karena nanti kau akan menemukan di sana, di dunia sana tempatmu nanti kau besar, kata guru saya Mbah Sahal, kau akan menemukan orang yang menganggap Islam itu sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai agama. Karena cuman ilmu pengetahuan ini orang diamalno, wong bukan agama, ngerweruh tok. Tahu Pak. Nah itulah para orientalis. Penulis kamus hadis Winsing itu bukan Islam. Senuk Hugronya belakangan diketahui dia Islamnya pura-pura, tadhahara bil Islam wa ghayyara ismahu bi Abdul Ghaffar, tapi melebu Islam pura-pura, namanya diganti jadi Abdul Ghaffar. Van der Plas apal Quran Pak. Senuk Hugronya bahasa Arab hebat. Van der Plas apal Quran, sama kayak orang Bumi Restu ini yang hadir. Dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Amin. Di luar kepala itu artinya Pak Kapolsek, kepala di mana, Quran di mana itu. Ada lagi seorang perempuan, kalau tadi laki-laki ya, Winsing, Louis Springer, ya banyak sekali, banyak. Yang perempuan itu yang hebat, bahkan hafal Ihya Ulumuddin, namanya Annemarie Schimmel, asalnya dari Almania. Almania itu Jerman. Kalau Louis Springer asalnya Nimsawi. Nimsawi itu Austria. Nah, ini orang kalau bicara tentang ilmu keislaman hebat. Saya yakin ketua PCNU kalah. Asli Pak. Pinter top. Soalnya dia ngarang kitab aja bahasa Arab itu 2 jilid besar Pak. Wah saya bilang hebat orang. Saya baca kitabnya. Annemarie Schimmel itu kajian ihya-nya dalam. Ya kalau kita ini pengurus NU apalagi Tanfidiyah kan ya, bahasa Arabnya baru bahasa Arab salah paham. Ngomongnya janjane salah, untungnya wong Arabe paham. Itu kan yang sering saya cerita, ono wong metu ke masjid, Masjidil Haram, ditawani kudungan Bu, tawani sorban, Haji Siti Rahmah, 5 real, dilihat tangannya, 5 real. Dia mau nawar 2 real bingung, untung ingat sholat subuh, rakaat ini. Maksudnya real ini jadi rakaat ini. Yang dagang paham, dilihat wajahnya wajah Lampung. Kata yang dagang, la, 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, ini yang tadi saya sebut namanya itu, orang-orang top itu, ini kalau bicara ilmu-ilmu keislaman hebat, tapi Islam tidak diamalkan, tidak diyakini. Itulah yang kata guru saya ingat Masya Allah, Mbah Sahal itu guru saya, kalau ngajar kelas 3 aliyah nggak pakai bahasa Arab Pak. Nah kalau makanya bahasa Arab ya nayamul lah saya, bahasa Arab kulo niku alhamdulillah nayamul. Nayamul itu bahasa Arab lumayan Bu. Lumayan kalau dibalik jadi nayamul. Ya, kenapa? Ya karena Mbah Sahal kalau santri kelas 3 pasti bahasa Arab. Ngajar saya tarikh tasyri', kalau sudah ngajar Mbah Sahal nanya santrinya, ya auladi wa abna'i indakum mushkilah, indakum masail. Ada yang nanya, kata Mbah Sahal. Nanya beliau. Dan santrinya dulu dilatih ngomong Arab ya. Senior saya itu dulu ada yang kreatif, suruh ngobrol bahasa Arab, dipaksa sama Mbah Sahal, kon maju nang kelas. Yang satu namanya sekarang sudah jadi kiai besar, Rois Suriah PBNU, Kiai Mu'ad Thohir, sama temennya dipanggil suruh maju ngomong bahasa Arab, kon ngomong, ayo ngomong kon saya sana. Berdua itu rupanya namanya santri kreatif. Temennya bilang, ya Mu'ad, man rabbuka? Allahu Rabbi.
Wa man nabiyuka? Muhammad nabiyyi. Kata Mbah Sahal, wo talkin nih. Itu santri namanya kreatif gitu namanya. Nah, jadi Mbah Sahal dulu mengatakan, kamu ojo gawok. Gawok niku napa? Gumun. Kalau nanti kau melihat ada orang yang hebat fasih berbicara tentang keislaman. Oh, hadis dia banyak hafal, Quran dia hafal, tapi hum ya'taqiduna annal islama ilman. Mereka sekali lagi Bapak Ibu hanya meyakini agama Islam itu sebagai ilmu pengetahuan. Wala ya'taqiduna annal islama dinan, tidak pernah meyakini agama Islam sebagai agama. Makanya orang kampung di Lampung Selatan, Masya Allah, walaupun mungkin bahasa Arab tidak pinter, tapi kalau syahadatnya benar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian sholat dikerjakan, lalu kemudian puasa dikerjakan, lalu haji kalau mampu, zakat dibayar, lalu kemudian akhlak sae. Orang semacam inilah yang membuat surga jadi penuh karena banyaknya orang yang sederhana semacam ini. Allahumma. Itulah yang katanya dalam satu riwayat, walaupun ini dibilang katanya hadisnya lemah bahkan palsu, tapi sebagai satu makalah ucapan ini benar, saya angan-angan. Aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Mayoritas penghuni surga itu orang awam, Pak. Saya mau ngomongin. Aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Al-bulhu jangan diartikan wong bodoh, jangan. Al-bulhu itu diartikannya orang polos. Tahu dari gurunya kon maca syahadat, suruh yakin kepada Allah dan Rasulnya, yakin. Iman bahwa Kanjeng Nabi itu adalah Rasulullah. Panjenengan percaya, Bu? Lah, itu langsung iman. Kon sholat. Sekarang saya mau tanya, panjenengan pernah ketemu Kanjeng Nabi bukan? Belum. Bapak-bapak diperintah Allah sholat 5 waktu. Nggih. Dikerjakan apa mboten? Dikerjakan apa mboten? Kerjakan. Ini ada profesor di Jogja, kemarin nemenin saya keliling pengajian. Anaknya yang paling kecil, SD, kelas 1. Nah, Bapak mau sholat dulu ya. Adik sholat ya. Kenapa sih ya? Kok kita harus sholat? Ya karena ini perintah Allah. Anak itu luar biasa, logikanya hebat. Bapaknya yang profesor itu terdiam. Ayah kok diperintah Allah sholat mau? Apa ayah pernah bertemu Allah? Pertanyaan yang ngono jal. Jah cilik niku. Polos. Lu ayah kok diperintah Allah mau? Kok Allah merintah suruh sholat? Apa ayah sudah pernah bertemu Allah? Nek jenengan ditanglet ingatan niku kalih larene pripun jawabane? Ayo, bingung apa mboten? Ora tak wijajan kowe. Paling jawabannya begitu ya. Nah, ini pertanyaan anak-anak kita. Tapi Masya Allah, orang-orang sederhana kados jenengan niki, kata Kanjeng Nabi dalam hadis, Tuba liman ra'ani wa amanabi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku lalu mereka mau beriman padaku, para sahabat. Tapi lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi
orang-orang yang belum pernah melihatku, orang bumi restu, belum pernah ketemu Kanjeng Nabi nggih. Tapi mereka mau iman, cinta, mahabbah kepadaku. Alhamdulillah. Berarti Nabi menyebut panjenengan ini belum pernah bertemu Kanjeng Nabi, tapi bahagiane ping telu, bejo. Masya Allah. Lah makanya iman ini harus dipelihara. Dengan tambahan apa? Iman itu bisa naik, bisa turun, dan bisa bagus, bisa jelek. Caranya untuk menjaga iman supaya bagus adalah dengan ilmu. Lah ilmu niki problemnya niku wau. Sekarang kita harus bisa memilih guru yang tepat buat diri kita, buat anak-anak kita. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Muhammad bin Sirin annahu qala. Jadi kata Imam Muslim dari gurunya Muhammad bin Sirin annahu qala, bahwa Muhammad bin Sirin berkata, ini ada dalam Sahih Muslim, al ilmu dinun, agama niki dasare ilmu. Atau kalau dibalik, ilmu itu adalah menunjukkan kualitas keagamaan seseorang. Panjenengan itu kualitas agamane pripun tergantung ilmune. Jadi ekstrim kanan yang tadi saya katakan, melihat polisi, tentara, ASN, kafir, halal darahnya, tergantung ilmunya. Karena cara bertindak itu disebabkan cara berpikir. Cara berpikir itulah ilmu. Nek panjenengan ilmune mikire wis mboten tepat, tidak benar, maka cara bersikapnya tidak benar. Itulah kenapa kemudian kata Muhammad bin Sirin dalam Sahih Muslim ini, beliau katakan fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka pilihlah, lihatlah oleh kalian amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kau mengambil agamamu, dari siapa kau mengambil ilmumu. Bahasa gampangnya tiang kampung, maka kalau kamu agamanya mau selamat, itulah kenapa kemudian kata Muhammad bin Sirin taksir berkatakan Al-Qudu amman ta'khuduna dinakum, maka pilihlah, lihatlah mulai kalian. Kedua, sudah milih kitabnya benar, tafsir Jalalain, tafsir Munir, Syekh Nawawi, niki ditulis oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Belum cukup, maka kitab tafsirnya benar, tafsir Nawawi atau tafsir Jalalain. Yang kedua harus dilihat cetakan mana. Sekarang soalnya banyak orang kitab niku sudah dirubah-rubah. Coro santri ini ditahrif. Coro orang sekolahan sudah mengalami distorsi. Distorsi ku yo tanggane terasi ku. Distorsi niku tanggane napa? Terasi. Distorsi itu dirubah, isinya dirubah ku. Zaman sekarang. Makanya kalau kiainya baca kitab nggak pinter, dia nggak tahu kalau isinya sudah dirubah. Makanya orang itu harus lahu ilmamun tam, memiliki wawasan. Misalnya ngaten nggih, misalnya Mbah Yai Soleh Bajuri niku garwane setunggal. Setunggal nggih Yai ya? Setunggal asli napa niku? Asli setunggal. Lalu ada yang menulis sejarah. Sejarahnya Mbah Soleh ditulis Mbah Soleh istrinya 2. Itu namanya distorsi. Paham napa mboten? Dirubah. Kalau yang membacanya tidak punya info, bisa bahaya. Niku yang saya maksud.
Misalnya pendiri Nahdlatul Ulama, jenengan tahu apa tidak? Siapa namanya? Siapa namanya? Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Itu nanti kalau sejarah dirubah, itu namanya didistorsi, kiai pulan. Nah, itu bahaya itu. Nah, itu makanya kedua cetakan mana? Buku-buku pelajaran anak sekolah ini sekarang juga banyak yang kecolongan. Kemarin rame itu, betul apa tidak? Belajar tauhid, tiba-tiba tauhidnya lain. Seperti tauhid yang kita belajar dari kecil. Kita ini kan madhabnya madhab tauhidnya Imam Asy'ari, sifat 20. Allah wujud kidam mukhala lil hawa qiyamuhu wahdaniyah. Nah, itu diajari begitu. Nah, dadaan nanti ini di buku ini dirubah. Allah sifatnya bukan sifat 20. Allah itu tauhidnya tauhid asma wa sifat rububiyah uluhiyah. Allah diartikan yadullahi fauqa aidihim, Allah gadah tangan, Bu. Allah dibilang punya tangan, padahal dari dulu kita diajari Allah niku beda dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan, sama apa tidak dengan makhluk? Sama, enggak boleh. Allah itu tidak bertempat. Dibilang Allah di langit, tempatnya alamatnya di aras. Loh, kalau punya alamat berarti enggak beda sama makhluk. Itulah yang namanya cetakan-cetakan. Makanya Masya Allah, kalau panjenengan punya anak dititipkan di pondoknya Kiai NU, insya Allah tauhidnya aman. Amin. Ya itu penting. Pertama kitabnya, kedua cetakannya, ketiga gurunya. Gurunya kiainya. Nah inilah tadi dalam mukaddimah saya katakan wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Salah satu keutamaan umat Kanjeng Nabi niku sanad keilmuannya, tauhidnya, fikihnya, akhlaknya, tasawufnya, thariqahnya nyambung dari kiai-kiai NU sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Saya percaya sebab saya pegang sanad itu. Makanya panjenengan sami niku pun sing mantep. Yang mantep sama ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sebab kalau panjenengan diajari apapun, misalnya sholat, kula tanglet sakniki. Sholate tiyang Lampung nek subuh pasarane berapa rakaat? Pasarane pinten rakaat mriki? Dua ya. Alhamdulillah padha karo nggonku, Bu. Kampung saya juga sholat subuhnya berapa? 2. Saya mau tanya, ten mriki salate nek subuh kunut apa mboten? Kunut. Percayalah bahwa Mbah Yai yang mengajarkan panjenengan ini yang namanya subuh pakai kunut ada dalilnya. Percaya apa tidak? Percaya, pun mantep. Cuma Mbah Yai memang tidak membacakan detil. Sebab kalau jenengan kon ngapalno dalil mumet ora sida dadi petani. Ora sida dadi pedagang kecuali santri di pondok ngaji kitab Fathul Qorib, ngaji kitab Bulughul Maram. Tapi kalau masyarakat sudah tidak. Nah sekarang kalau anak-anak di kampung di luar pondok niku Masya Allah sudah berat itu. Maka jenengan beruntung punya anak mondok niku alhamdulillah. Tadi itu Hataman Alfiyah itu kitab susah, Bu. Sekarang ini anak-anak kita yang umur-umur SMP, SMA yang tidak mondok, kehidupannya sudah terganggu corok sekolahane terdistraksi. Waduh, nek mau niku distorsi. Nah ini terdistraksi, terganggu. Yang dibaca bukan Fathul Qorib, yang dibaca Fathul Facebooki. Bu, yang dibaca bukan kitab Bulughul Maram, yang dibaca kitab Bulughul Instagrami. Yang dilihat, yang dihafalkan ya
bukan Alfiyatu bin Malik, tapi Alfiyatu bin TikToki. Dolanane TikTok, Instagram, HP terus. Anak panjenengan ten pondok, alhamdulillah masih menghafal Quran, masih baca kitab. Lah ini alhamdulillah. Itu keunggulan pesantren. Keunggulan yang berikutnya selain sanad niki. Ini ngaos sambil udan-udanan, masya Allah. Jenengan saya doakan ya Bu ya, bapak-bapak masya Allah masuk surga semua ya. Nu sabar niki ngaos, sabar apa mboten niki? Sabar nggih? Ya pelan-pelan. Tidak lama saya tidak akan lebih 1 jam. Niki sudah 45 menit, sebentar lagi selesai. Kulo nggih ngerti panjenengan niki masyaqqah. Yang kedua, keuntungan putra-putri panjenengan mondok niki, selain sanad keilmuannya jelas, kiainya jelas, insya Allah beruntung karena pondok ini pondoknya Kiai NU. Pondoknya Kiai NU itu mengajarkan 2 faham yang bagus. 1, faham keagamaan yang bagus. 2, faham kebangsaan yang bagus. Faham keagamaan yang bagus, pondoknya Kiai NU mengajarkan faham keagamaan yang moderat. Tawasud niku moderat itu faham ahlus sunnah wal jamaah. Gampangnya ngomong ngaten, di NU anak-anak bapak ibu sesudah tauhidnya diluruskan, tauhidnya moderat. Cirinya tauhid yang moderat itu melihat sesuatu untuk ukuran Islam bukan Islam dari yang bersangkutan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Niku mau. Wong nek wis baca syahadat berarti Islam. Leres apa mboten? Orang kalau dia sholat walaupun jarang-jarang, Islam apa mboten? Islam, Pak. Orang walaupun puasa jarang-jarang, kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak, Ramadan kadang bolong, tetap Islam. Urusan dosa itu urusan dia kepada Allah. Tapi dalam tauhidnya paham aswajanya NU, paham keagamanya NU, kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Makanya paham keagamaan NU jauh dari paham takfiri yang gampang mengkafirkan sesama muslim. Paham keagamaan NU jauh dari paham tadlili yang gampang menganggap sesat orang yang berbeda. Cara NU tiang niku senajan preman tetap Islam. Kadang-kadang malah preman itu, masya Allah, harus kita iri sama mereka loh. Kenapa? Orang kalau dia preman itu justru harapannya kepada Allah tinggi, khaufnya kepada Allah tinggi, rasa takutnya. Makanya disebut oleh Allah di antara ibadina, hamba Allah itu justru poro garangan-garangan niku. Nek cara Jawa Tengah Korea, cara Jawa Timuran apa? Garangan. Cara Lampung napa? Preman iku napa? Hah? Ya ini preman. Disebut duluan oleh Allah, ibadina, hamba kami. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini, kata Allah, ya, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Masya Allah. Alladzina astafaina. Siapa yang disebut Allah sing dipilih duluan? Faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama mereka yang zalim, dosane akeh, garangan, preman, ikut disebut duluan sebagai hambaku, kata Allah. Paham Bu?
Ini paham keagamaan NU tidak akan mengkafirkan sesama muslim. Muhammadiyah itu saudara kita, betul apa tidak? Persis niku saudara kita, bahkan Wahabi itu saudara kita. Walaupun Wahabi kadang-kadang wonge do nyengit karo NU. Sering menganggap bid'ah, mensesatkan kita, biar kalau kita NU tidak akan memusuhi mereka. Kalau mereka memusuhi NU, ya urusan mereka. Saudara-saudara, selama tidak mengganggu, biarkan, jawab dengan ilmiah. Jadi Banser, Ansor, ya tidak perlu terpancing, cukup jawab pakai ilmu. Kalau dia bilang ilmu, panggil kiai-kiai NU kon jawab pakai ilmu. Nah, ini paham keagamaan NU yang disenangi, Bu. Makanya preman-preman itu senang. Itu ada dalam survei. Preman di pasar ditanya sama orang yang survei. Sebut aja namanya Agus. Gus, mohon maaf, saya mau tanya, sampean Islam? Alhamdulillah Islam. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah? Saya kayaknya NU katanya. Loh kok kayaknya NU? Saya merasa NU, Pak. Oh gitu. Kok bisa begitu? Tetangga saya NU, bapak saya NU. Oh tahunya NU dari mana? Kalau malam Jumat soalnya berjanjian. Dan mriki kalau malam Jumat baca berjanji betul. Yasinan. Ya Rasulullah salamun teroret. Masih ya Bu ya? Nah itu NU. Yasinan masih? Lah preman ini ditanya, sama Islam, NU. Oh tahunya NU dari mana? Ya itu tadi, di kampung saya, bapak saya, keluarga saya, kalau malam Jumat yasinan, tahlilan, baca berjanji. Loh, kenapa Anda merasa NU? Saya lihat Anda jarang sholat, ngaji jarang. Kalau masalah bab jarang sholat, jarang ngaji, itu cuma bab hidayah, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Anda ngaku NU? Begini, saya senang sama NU, sebab kiai-kiai NU itu tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Kiai-kiai NU itu tidak gampang mengajarkan paham memusuhi sesama muslim. Itu yang membuat saya nyaman. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu paham keagamaan ini yang membuat kemudian orang senang, Pak. Ya Allah, jadi memandang orang itu alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Kedua, paham kebangsaan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau di NU, Bapak Ibu, cinta agama dan cinta tanah air itu diajarkan di pondok-pondok NU oleh kiai-kiai NU. Cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. Makanya jenengan pernah dengar kalau di NU yel-yel, siapa kita? NU, NKRI. Lah NKRI harga mati, Pak. Ya, walaupun saya kadang-kadang matur, kalau yel-yel itu siapa kita? NU. Tapi harus dibarengi oleh pengurus. Khidmah NU bisa dirasakan di masyarakat, Pak Ketua. Kita harus bikin klinik supaya orang yang diajak siapa kita? NU. Kenapa mereka bisa kenceng bilang NU? Karena senang khidmah NU dirasakan di masyarakat. Kalau niku saking Demak meresmikan di Rumah Sakit Islam NU Demak bagian cuci darah. Rumah Sakit Islam NU Demak itu. Warga NU Demak, Harlah NU di Demak itu kemarin di alun-alun Masjid Demak, tahu ya? Raden Fatah. Itu Harlah NU di sana 3 minggu lalu. Kalau niku datang ke sana, Bu, hebat, 10.000 itu kader semua, ngurus. Satu ranting diminta bawa 150 maksimal, enggak boleh lebih karena tempatnya enggak muat. Masya Allah, itu penuh sama pengurus IPNU, pengurus IPPNU, pengurus Fatayat, pengurus Ansor, pengurus Muslimat, semua itu kumpul.
penuh saya lihat seragamnya, lembaga semua lengkap. Itu nggak ada warga NU-nya. Kenapa? Karena nggak muat kalau warganya. Di sana NU kuat sekali. Kenapa warga NU begitu fanatik sama NU? Mereka merasakan khidmah NU, khidmah keagamaan lewat pondok, khidmah kesehatan. NU di sana punya ambulan ya. Kalau warga NU-nya sakit, dijemput 24 jam, dibawa ke rumah sakit NU. Gimana nggak bangga sama NU? Nah ini tantangan Pak Ketua NU nih Pak. Ini kadang-kadang kita itu, siapa kita? NU, rumah sakit Muhammadiyah. Nah, ayo berarti kita harus urunan. Pelan-pelan bikin balai kesehatan. Setuju? Harus pelan-pelan. Apa bisa Pak Kiai? Tanya nih, beliau nih Mbah Yai Soleh nih asli Cilacap. Kulo niku nek pengawasan teng Cilacap, kulo kagum kali NU Cilacap. Koin NU di Cilacap 1 bulan terkumpul 1,5 miliar. Tiap bulan, kadang-kadang kalau lagi habis panen hampir 2 miliar. Jadi 1 tahun uang NU Cilacap Kabupaten itu 20 miliar dari warganya. Tidak perlu menunggu dari dana hibah, minta ke bupati sampai bawa proposal, ya arhamar rahimin irhamna. Ora usah. Gagah Pak Ketua. Sampai untung ngundang saya ini. Saya ceritakan ini supaya sampai, saya harus begitu. Kemarin saya ceritakan ini di Banten. Warga NU Banten bangkit, ayo ke Cilacap, ayo ke sana, ayo ke Magelang. Itu botol susu, kaleng-kaleng susu bendera itu loh, tahu ya? Kaleng sudah habis, dibeli yang kosong-kosong itu dikumpulin, apa SGM, bungkusnya diganti, koin NU Lampung Selatan. Taruh di rumah warga NU. Ibu-ibu, kalau sisa belanja 2.000 lebokno. Sluk. Bapak-bapak sisa belanja atau sisa beli apa, rokok 2.000 lebokno. Dikumpulno itu Masya Allah banyak. Itu buat bikin rumah sakit, itu buat bikin sekolahan, itu buat bikin kampus. Itulah khidmah Nahdlatul Ulama. Nah ini saya sampaikan. Makanya negara sebenarnya berhutang banyak sama Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulamanya insya Allah bisa khidmah ekonominya juga dirasakan masyarakat, khidmah kesehatannya dirasakan masyarakat, NU akan dicintai oleh masyarakat. Allahumma amin. Hadirin, sampai di sini semoga manfaat. Moga-moga kita doakan Mbah Yai Soleh Bajuri beserta keluarga besar bisa terus diparingi sehat. Adanya beliau mengasuh pondok pesantren ini yang bisa terus mendidik putra-putri panjenengan yang mondok di sini. Insya Allah putra-putri panjenengan nanti di masyarakat bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Sampai di sini dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.